warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan Yang Maha Penguasa. Nah, kali ini kakak akan membawakan topik yang sesuai dengan kondisi adik-adik di sekolah kebanyakan, yaitu indahnya kebersamaan. Nah, udah gak sabar nih mau menunggu materinya. Jangan lupa simak berikut ini ya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kenapa kita itu perlu adanya interaksi sosial untuk membangun kebersamaan? Nah, baik, manusia adalah kita ini adik-adik merupakan makhluk yang sosial. Apa maksudnya? Yaitu makhluk yang saling membutuhkan orang lain dan secara tidak langsung mengadakan hubungan dengan interaksi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak bisa untuk hidup sendiri atau kita itu membutuhkan orang lain. Nah, dalam perkembangan selanjutnya interaksi akan mempengaruhi proses belajar. Oleh sebab itu interaksi dapat berkembang sendiri menjadi hubungan yang dekat antara satu sama lain. Semua anak dan semua orang itu memiliki ciri dan karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak semuanya dapat menjalin hubungan interaksi sosial dengan baik. Nah, dalam hal ini saya mengajak adik-adik untuk menyesuaikan diri dan mengajak adik-adik bagaimana sih tips-tips agar dapat berteman dengan semua orang di kelas. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada yang tanya nih kepada kakak, apa sih manfaatnya pertemanan dalam lingkungan sekolah? Nah, jadi gini nih adik-adik, yang pertama dengan adanya teman kita dapat saling membantu. Bayangin nih kalau misalnya semua teman-teman adik-adik di sekolah ini merupakan orang yang cuek, baik kepada dirinya dan tidak mau membantu sesamanya, maka tidak ada hubungan yang merasa seperti kita itu merupakan keluarga dalam lingkungan pertemanan. Yang kedua, dengan adanya teman kita dapat saling melindungi, karena teman adalah seseorang yang ada di saat dalam keadaan baik susah maupun dalam keadaan senang. Dengan adanya teman kita dapat curhat kepada dia dan teman akan melindungi kita saat menghadapi berbagai macam kondisi yang sulit. Yang ketiga yaitu dapat memecahkan masalah. Nah, begini nih adik-adik, dengan adanya pertemanan memberikan kita kesempatan dalam melatih permasalahan yang timbul. Dengan teman sebayanya, kita dapat melatih diri bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah, dan dengan ini kita belajar bagaimana caranya meredam emosi dan menimbulkan sikap peduli dan empati terhadap teman. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya teman kita akan merasa bahagia. Nah, gimana enggak sih kalau misalnya enggak ada teman, enggak ada yang ngajak kita cerita, kita diam termenung sendiri di dalam lingkungan sekolah, pasti rasanya kita seperti kurang menikmati hidup. Bagaimana sih caranya agar kita memiliki teman? Nah, kali ini kakak juga akan mengasih tips kepada adik-adik tentang mengurangi kecemasan pada hubungan pertemanan. Nah, banyak nih kasus pada lingkungan sekolah yang merasa bahwa dirinya itu tidak bakalan mendapatkan teman, tidak bakal ada yang mau bermain bersama. Nah, bagaimana sih caranya agar mengurangi kecemasan pada hubungan pertemanan? Yang pertama yaitu menjaga komunikasi. Nah, kenapa? Karena tanpa komunikasi yang baik, hubungan akan menjadi kurang baik. Yang kedua yaitu jangan malu untuk meminta maaf dengan temannya, baik itu masalah besar maupun masalah yang kecil, agar bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan, karena menjadi pribadi yang dapat dipercaya dengan seseorang itu merupakan pribadi yang sangat menyenangkan loh dan disenangi oleh orang lain. Rasa kepercayaan akan membuat seseorang itu aman apabila bercerita kepada kita dan dia akan merasa senang apabila bersama kita. Yang selanjutnya yaitu saling jujur dan saling terbuka satu sama lain antara hubungan pertemanan tersebut. Jangan sampai
kali ini kita berteman dengan si A, nanti kita dengan si C menceritakan kejelekan si A. Wah, itu nggak boleh tuh, karena kita harus memiliki tempat di mana kita itu merasa adanya rasa saling percaya terhadap seseorang. Yang selanjutnya yaitu selalu ada di saat teman membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu dan paling penting yaitu jangan egois dalam hubungan pertemanan agar terjalin hubungan yang harmonis dan berlangsung lama dengan sifat yang saling pengertian. Nah, selanjutnya yaitu kita menjadi pendengar yang baik bagi segala permasalahan teman kita dan kita memberikan solusi tentang apa yang terjadi. Nah, dengan menjadi pendengar yang baik, teman akan suka nih bercerita kepada kita dan dia akan selalu mencari kita agar dapat didengarkan segala keluhannya atau segala curhatannya. Nah, baik, itu dia tadi teknik bagaimana sih agar kita itu tidak merasa sendiri di lingkungan sekolah. Jangan lupa diterapkan loh. Adik-adik, setelah kakak tadi memberi materi, bagaimana nih materinya? Seru nggak? Oke, baik. Jangan lupa ya untuk kembali mengingat materi tersebut. Kakak akan memberikan tugas yang dapat dikerjakan di buku catatan. Nah, yang soal pertama, apa yang kamu lakukan apabila melihat teman kelas kamu mengalami kesusahan? Yang kedua, coba tuliskan alasanmu kenapa dalam berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Yang ketiga, tuliskan nama teman yang kurang disukai sifatnya dan berikan alasan mengapa itu terjadi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, jangan lupa untuk membuat diri kita juga bagaimana sih supaya disenangi dengan orang lain dengan tidak melakukan hal buruk yang terjadi pada orang lain. Yang keempat, yaitu coba tuliskan apa yang diketahui tentang kebersamaan antar teman. Nah, soal terakhir yaitu berikan 5 contoh kegiatan yang di dalamnya terdapat kebersamaan. Baik, itu dia adik-adik materi yang kakak bawakan, dan jangan sampai bosan-bosan loh bertemu lagi dengan kakak. Nah, kali ini kakak pamit dulu ya, jangan khawatir, kita akan berjumpa di waktu berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.